Halo, perkenalkan saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi lanjutan chapter ke-6. Di sini untuk soal yang pertama yaitu inventory items dari perusahaan induk yang dikapitalisasi oleh perusahaan anaknya. Jadi Pop Industri ini membuat peralatan berat yang digunakan untuk konstruksi dan ekskavasi. Pada tanggal 3 Januari 2016, Pop ini menjual equipment-nya yang berasal dari inventory seharga 360.000 ke perusahaan anaknya yang dimilikinya sebesar 60%, yaitu Sun Corporation. Pop standar harga dari Pop ini adalah 2 kali dari cost-nya, dan Sun ini mendepresiasi equipment-nya yang masih mempunyai sisa umur ekonomi sebesar 6 tahun, ini dengan metode garis lurus dan tidak ada nilai sisa. Jadi pertama kita diminta untuk menentukan jumlah dari equipment yang akan termasuk di consolidated balance sheet-nya ini. Jadi untuk preliminary computation-nya, kita mendapatkan transfer price dari inventory ke Sun ini sebesar 720.000 didapatkan dari 360.000 dikali 2, karena tadi kan harganya 2 kali. Lalu di sini dikurangi cost to consolidated ini sebesar 360.000, jadi kita mendapatkan unrealized profit pada 3 Januari ini sebesar 360.000. Lalu kita mempunyai amortisasi ini sebesar 360.000 dibagi 6 tahun sebesar 60.000 per tahunnya. Jadi untuk consolidated balance sheet-nya untuk tahun 2016, jadi kita memiliki equipment harga cost-nya ini sebesar 360.000, lalu ada depresiasi sebesar 60.000, jadi total equipment pada 2016 ini sebesar 300.000. Lalu untuk 2017, yaitu 1 tahun setelah intercompany sale atau penjualan antar perusahaan itu, equipment-nya menjadi 360, dari ini tadi 300.000, dari ini tadi, lalu dikurangi depresiasi sebesar 60.000, sehingga total equipment pada 2017 ini sebesar 240.000. Lalu Pop ini menginvestasikan ke Sun ini one line consolidation. Jadi kita diminta untuk menyiapkan consolidation work paper entries. Jadi untuk tahun 2016 kita akan mengeliminasi cost of goods sold ini sebesar 360.000, lalu kita mengeliminasi equipment sebesar 300.000 dan juga depreciation expense sebesar 60.000, sehingga di sini kita menghapus sales sebesar 720.000. Lalu untuk tahun 2017 kita mengeliminasi unrealized profit. Jadi kita di sini mengkredit equipment sebesar 240.000, lalu ada depreciation expense dikredit sebesar 60.000, dan juga ada investment di sini sebagai contra account sebesar 300.000. Untuk soal yang kedua, yaitu consolidated net income untuk transaksi upstream dan downstream. Jadi di sini ada PAM Corporation dan Sun Corporation. PAM ini memiliki 80% kepemilikannya dari Sun. Jadi ditunjukkan di sini PAM net income-nya sebesar ini untuk tahun 2016 sebesar 200, lalu untuk Sun net income-nya sebesar 60. Jadi PAM ini mengakuisisi Sun pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 40.000, yaitu lebih kecil daripada book value-nya, dan 40.000 ini di-assign untuk mengurangi plan aset dengan sisa umurnya 10 tahun. Pada 1 Juli 2016, Sun ini menjual tanah seharga 25.000 ke PAM yang dijual dengan harga 30.000. Tanahnya ini kemudian dijual kembali oleh PAM seharga 35.000 pada tahun 2019. Lalu selanjutnya, PAM ini menjual mesin ke Sun dengan harga 100.000 pada 2 Januari 2017. Mesinnya ini mempunyai book value sebesar 75.000 pada saat penjualannya dan didepresiasi oleh Sun dengan rate 20.000 per tahunnya. Lalu pada 31 Desember 2018, inventory yang termasuk 8.000-nya ini unrealized profit dari barang yang diakuisisi dari Sun selama 2018, dan barang dagangnya ini dijual oleh PAM selama 2019.
Jadi kita diminta untuk menyiapkan schedule untuk menghitung consolidated net income dari Pam Corporation dan juga perusahaan anaknya untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi di sini menghitungnya, kita menghitung Pam separate income ini didapatkan dari soal 2016 sebesar 200.000, 2017 sebesar 150.000, lalu 2018 sebesar 40.000, dan 2019 sebesar 120.000. Lalu kita tambahkan dengan 80% kepemilikannya, ini 48.000, ini adalah 80% dikali 60. Lalu 80% dikali 70, ini hasilnya 56.000, begitu juga selanjutnya. Nah, di sini kita ada amortisasi sebesar 80% dikali 5.000 dari plan asetnya tadi. Ini sebesar 4.000, jadi 80%-nya dari 5.000 ini adalah 4.000, di sini sama 4.000, seterusnya. Lalu di sini ada unrealized profit dari upstream, yaitu penjualan tanah. Jadi kita di sini 80% dikali 5.000. Jadi ini ada kali 5.000. Di sini di 2016, karena ini transaksi intercompany, jadi dia unrealized profit. Di sini sebesar 4.000. Nah, karena dijual kembali pada 2019, jadi mengakui gain-nya di tahun 2019. Lalu ada unrealized profit secara downstream, yaitu penjualan mesin, karena downstream jadi tidak dikalikan 80%. Di sini di tahun 2017 ada unrealized sebesar 25.000. Lalu di sini ada piecemeal recognition of gain, itu sebesar 25.000 dibagi 5 tahun. 25.000 ini dari 100.000 dikurangi 75.000, lalu 5 tahun ini karena tadi kan depresiasinya 20.000 per tahun, jadi 100.000 dibagi 20.000, jadi 5 tahun. Nah, jadi di sini pengakuannya untuk tahun 2017 sebesar 5.000, tahun 2018 sebesar 5.000, 2019 juga sebesar 5.000. Lalu di sini ada unrealized profit dari upstream, yaitu penjualan inventory sebesar 80% dikali 8.000-nya. Nah, di tahun 2018 ini karena dijualnya di tahun 2018 intercompany, jadi unrealized ini sebesar 6.400, lalu karena dijual kembali di tahun 2019, sehingga di sini kita ada gain sebesar 6.400. Jadi, Pum's net income and controlling share of consolidated net income untuk tahun 2016, ini tinggal di total aja, tahun 2016 sebesar 248.000, tahun 2017 ini sebesar 190.000, lalu tahun 2018 sebesar 106.600, dan tahun 2019 sebesar 211.400. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.